Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Ciko Acia Katura, dan kedua rekan saya, Silvian Nurhasana dan Syarifah Farhana. Kami di sini akan menjelaskan materi di mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Bapak Romi Romdon Ginanjar, SPD, MPD, MOS. Kami dari kelas 4E Program Studi PGSD di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini kami akan menjelaskan ke teman-teman semua tentang apa sih kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang apa itu kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasional standar kompetensi kelulusan atau yang biasa disebut dengan SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi inti bisa juga diartikan sebagai gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau sering disebut dengan afektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah. Kompetensi inti juga berfungsi sebagai unsur perorganisasian kompetensi dasar. Sebagai unsur perorganisasi, kompetensi inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan horizontal kompetensi dasar. Apa sih organisasi vertikal dan horizontal kompetensi dasar itu? Pertama, kita akan membahas tentang organisasi vertikal. Kompetensi dasar memiliki arti keterkaitan antara konten kompetensi dasar dari suatu kelas ke jenjang kelas berikutnya, sehingga terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan konten yang dipelajari siswa. Sedangkan organisasi horizontal kompetensi dasar memiliki arti keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu mata pelajaran dan mata pelajaran lain yang berbeda sehingga terjadi proses saling memperkuat materi satu dengan yang lainnya. Kompetensi dirancang dalam 4 kelompok yang saling berkaitan. Yang pertama ada kompetensi inti 1 berkaitan dengan sikap spiritual. Kemudian, kompetensi inti 2 berkaitan dengan sikap sosial, kompetensi inti 3 berkaitan dengan pengetahuan, dan terakhir kompetensi inti 4 berkaitan dengan keterampilan. Keempat kelompok itu menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengkaji kompetensi dasar. Yang pertama, mengurutkan konsep disiplin ilmu dan tingkat kesulitan materi. Yang kedua, mengaitkan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, mengaitkan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Langkah-langkah menyusun kompetensi dasar. A. Menjabarkan kompetensi dasar yang dimaksud. B. Menulis rumusan kompetensi dasar. C. Mengkaji kompetensi dasar tersebut untuk mengidentifikasi indikator. D. Mengkaji indikator setelah mempresentasikan. E. Melakukan analisis untuk menemukan indikator lainnya yang belum teridentifikasi.
F. Menambahkan indikator lain sebelum dan sesudah indikator yang ada. Prinsip-prinsip perumusan kompetensi dasar. Yang A. Meluas. Artinya, peserta didik memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan pengalaman tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang berkaitan pada saat pembelajaran berlangsung. B. Seimbang. Artinya, di mana setiap peserta kompetensi perlu dapat dicapai melalui alokasi waktu yang cukup untuk pembelajaran yang efektif. C. Relevan. Artinya, di mana setiap kompetensi terkait dengan penyiapan peserta didik untuk meningkatkan mutu kehidupan melalui kesempatan pengalaman. D. Perbedaan. Artinya merupakan upaya pengalaman individual di mana peserta didik perlu memahami apa yang perlu untuk dipelajari, bagaimana berpikir, bagaimana berbuat untuk mengembangkan kompetensi serta kebutuhan individu masing-masing. Syarat yang harus dipenuhi dalam merumuskan kompetensi dasar. A. Merumuskan tujuan yang dibuat, yaitu mengacu kepada perubahan tingkah laku subjek pembelajaran, yaitu siswa sebagai peserta didik. B. Merumuskan kompetensi dasar sesuai dengan tingkah laku operasional, yaitu tingkah laku yang dapat diamati dan diukur yang dirumuskan dengan menggunakan kata-kata operasional. C. Merumuskan kompetensi dasar yang berisikan makna dari pokok bahasan yang diajarkan saat kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya dibacakan oleh Syarifah Farhana. Indikator. Indikator merupakan penanda kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ciri-ciri indikator. Yang pertama, konsisten dengan standar kompetensi mata pelajaran. Yang kedua, dinyatakan dengan jelas isi dari indikator tersebut. Yang ketiga, dapat dengan jelas isi dari indikator tersebut. Yang keempat, realistik dan dapat dilakukan. Yang kelima, sesuai dengan tingkat berpikir peserta didik. Yang keenam, dapat dicapainya dalam kurang waktu yang tersedia. Lalu unsur-unsur indikator, ada audience, behavior, condition, a degree. Audiens ini dapat kita artikan sebagai pendengar. Nah, dalam konteks ini, pembelajaran yang dimaksud audit adalah peserta didik. Lalu, behavior. Behavior merupakan tingkah laku atau perilaku pada suatu proses dalam pembelajaran. Behavior terlihat pada aktivitas siswa saat melakukan pembelajaran. Lalu yang ketiga, condition. Condition ini dapat kita artikan sebagai keadaan kondisi pada siswa sebelum dan sesudah saat melakukan kegiatan pembelajaran agar terpenuhi perilaku yang diharapkan terpenuhi. Lalu yang keempat, degree. Degree artinya perbandingan dalam konteks ini pembelajaran bertujuan sebagai membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, dapat kita pahami juga bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku dari yang tidak bisa menjadi bisa, apapun itu perubahannya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan indikator. Yang pertama, ada setiap kompetensi dasar dikembangkan minimal menjadi 3 indikator. Lalu yang keempat, indikator harus memenuhi kompetensi yang tertuai dalam kata kerja sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar.
Lalu yang ketiga, indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Yang keempat, rumusnya indikator minimal mempunyai dua aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Yang kelima, indikator harus dapat memenuhi karakteristik mata pelajaran yang menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan penjelasan dari kami, kelompok 2, perencanaan pembelajaran sekolah dasar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin dikritik, silakan bertanya dan mengkritik di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.